sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Mo Nano. Long time no see ya. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira, dan bersemangat. Ngomong-ngomong soal semangat, saya jadi ingat. Waktu saya kerja di sekolah, saya ini orang yang bersemangat, bahkan sangat bersemangat. Tapi kalau murid-murid saya ditanya sih, pasti mereka nggak bilang gitu. Mereka pasti bilangnya, saya galak. Hehehe, macan kali. Kalau saya masuk kelas atau aula tempat mereka berkumpul, suasana yang tadinya rame bisa tiba-tiba berubah jadi hening. Kalau guru lain butuh 10 kata atau kalimat atau bahkan lebih, saya biasanya cuma perlu sedikit kata untuk bikin suasana tenang. Kadang-kadang malah saya nggak perlu ngomong. Saya masuk, berdiri di depan aja, mereka udah tenang sendiri. Hahaha, kalau gini bukan macan lagi ya levelnya, ini mah level setan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, semoga pengalaman saya tadi membantu kalian merenungkan pesan Tuhan hari ini. Pada hari Minggu biasa keempat ini, kepada kita diwartakan Yesus yang berkuasa, berwibawa. Dalam Injil kita dengar Markus bilang kalau Yesus mengajar di rumah ibadat sebagai orang yang berkuasa. Kuasanya punya dampak besar bagi para pendengarnya. 2 kali Markus bilang kalau orang banyak takjub atas apa yang dikatakan Yesus. Bahkan roh jahat juga mengakui kuasa yang besar itu. Roh jahat itu takut dan taat kepada Yesus. Waktu Yesus menyuruhnya keluar dari orang yang kerasukan, roh jahat itu keluar dan meninggalkan orang yang dirasukinya itu. Gimana menurut kalian? Mirip gak pengalaman saya sama Yesus? Teman-teman yang disayangi Tuhan, tentu saya nggak ada apa-apanya dibanding Yesus. Yesus tiada bandingnya. Yesus adalah nabi yang dijanjikan Allah kepada orang Israel. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita dengar Allah bilang ke Musa, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Yesus bahkan lebih dari itu. Dalam Injil kita dengar kesaksian roh jahat yang mengenal Yesus, bahkan lebih dari manusia. Roh jahat itu menyebut identitas Yesus. "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Teman-teman kesayangan Tuhan, Yesus sungguh pribadi yang luar biasa. Tak perlu lagi kita meragukan atau mempertanyakannya. Yang perlu kita pertanyakan kiranya adalah bagaimana sikap kita di hadapannya. Bagaimana tanggapan kita atas firman-Nya. Dalam Injil kita bisa menemukan 2 jenis respon atas kata-kata atau firman Yesus. Pertama, kita mendengar Markus mengatakan bahwa orang banyak takjub dan memperbincangkan apa yang dilakukan Yesus. Kedua, roh jahat taat kepada Yesus. Kita perlu belajar dari keduanya. Sahabat terkasih dalam Kristus, kepada kita sudah diwartakan siapa Yesus. Juga sudah kita dengar betapa dahsyat kuasa yang terkandung dalam kata-katanya, dalam firman-Nya. Kita perlu bertanya dalam hati, bagaimana tanggapanku atas firman-Nya yang disampaikan kepadaku lewat kitab suci maupun lewat pengalaman sehari-hari? Apakah aku mau dan berusaha mendengarkan firman-Nya? Ataukah aku memilih suara-suara lain dalam hatiku dan di sekitarku? Apakah aku takjub akan firman-Nya? Atau aku lebih terpukau oleh kata-kata dunia yang menyenangkan hatiku? Apakah aku berhenti pada rasa takjub dan tak berbuat apa-apa? Ataukah aku taat pada firman-Nya
dan melakukan semua yang difirmankannya. Mantreman kekasih Allah. Seperti kata pemazmur, yuk coba lakuin ini. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh berkuasa. Firman-Mu mampu mengalahkan kejahatan. Bukalah hati kami dan gerakkanlah dengan firman-Mu yang penuh kuasa itu. Buatlah kami taat akan firman-Mu. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dalam diri kami dan dalam lingkungan hidup kami masing-masing. Sebab Engkaulah Mesias yang kudus dari Allah, kini dan sepanjang masa.